jualan online itu susah. Hai, dengan saya Deandra di sini. Jadi saya mau menjawab beberapa keluhan gitu ya, keluhan beberapa orang yang ibaratnya udah mencoba jualan online ya, tapi masih ngerasa jualan itu susah ya. Oke. Nah, jangankan orang lain gitu ya, saya pernah ibaratnya mendapatkan keluhan seperti ini dari ibaratnya list yang saya punya gitu kan. Saya membangun list buildingnya teman-teman, ada di WhatsApp, ada di email gitu kan. Nah ketika saya ibaratnya mengajarkan cara jualan, saya mengajarkan tekniknya, dan mereka langsung mengeluh ya. Mengeluh apa? Bang, aku udah coba nih jualan online tapi susah. Oh gitu. Saya tanya, emang yang udah kamu lakuin apa aja sih? Oke, saya udah posting produk. Oke, udah posting produk ya. Udah apa lagi? Nah saya tanya, saya udah posting produk, saya udah upload semua sosmed ya, upload di FB, upload di WA katanya, upload WA, lalu upload di IG katanya ya. Nah dia bilang udah posting produk, udah upload FB, upload WA, upload IG, dan dia juga udah ibaratnya nawarin ke teman-temannya. Dibilang mahal ya. Dibilang mahal sama temannya ya. Oke. Nah, basic teman-teman, basic banget sebenarnya yang mereka lewatkan ya. Mereka melewatkan hal-hal yang basic. Oke, gini, jualan online itu bukan hanya soal posting produk, bukan hanya soal upload FB, bukan hanya upload WA, upload IG, upload upload nawarin ke teman langsung langsung baper gitu ya, langsung ditolak. Nah itu tuh cuma ibaratnya sedikit bagian dari teknik jualan ya, itu sedikit bagian. Nah hal yang paling penting adalah Anda harus apa? Anda harus bisa jualan. Yes, Anda harus bisa jualan gitu kan. Karena misalnya gini, coba kemarin juga ada yang menarik ya, saya lihat postingan saya itu Kode ini ya. Dia jadi ada orang yang nanya gini ya, dia nanya gini, jual online susah, nggak bisa laku-laku, udah posting sana sini tetap aja nggak laku. Oh gitu. Kalau misalnya jualan offline emang udah pernah laku? Lalu dia menjawab, belum juga sih. Ya kalau itu mah bukan jualan online yang nggak laku, tapi lu nya yang nggak bisa jualan gitu kan. Nah ini lucu banget ya. Jadi dia nyalahin jualan online susah, padahal ketika ditanya jualan offline aja dia nggak pernah laku gitu. Yes, jadi jangan salahin online-nya, tapi salahin adalah kenapa Anda nggak bisa jualan. Nah makanya kalau Anda nggak bisa jualan ya Anda harus belajar jualan. Ya, ini emang agak lucu sih ya. Anda harus belajar jualan. Nah, oke, banyak juga orang, saya pengen jualan tapi produk apa sih ya yang laku ya? Sebenarnya produk laku tuh banyak banget teman-teman. Di internet tuh banyak sekali ya produk-produk yang laku. Coba kalau saya ngomong ke teman-teman gitu ya. Saya tanya, skincare laku nggak? Saya tanya deh, coba skincare laku nggak? Yes, skincare laku. Kosmetik laku nggak? Laku. Oke. Cemilan laku nggak? Laku. Nah, di masa pandemi ini herbal laku nggak? Yes, herbal laku. Lalu produk yang personal gitu ya, produk yang sifatnya personal laku nggak? Laku teman-teman. Ini saya udah buktiin ya, semua produk-produk ini tuh laku dan datanya tuh ada ya, teman-teman bisa cek sendiri ya, nggak usah saya bahas di video ini biar nggak kepanjangan. Ini tuh laku karena banyak online shop yang jualan skincare, jualan kosmetik, jualan cemilan, jualan herbal, jualan produk-produk personal seperti produk custom misalnya. Laku. Yes. Dan saya pribadi saya jualan ini teman-teman. Saya jualan cemilan, saya jualan produk custom. Ini laku ya. Laku banget. Nah, pertanyaannya, Anda bisa nggak jualnya gitu ya? Anda bisa nggak jualnya? Jadi ketika kalau Anda pengen bisa ibaratnya jual online laku, Anda harus tahu dulu gimana caranya menjual. Dan ini cara menjual skincare, kosmetik, cemilan, herbal, dan produk custom itu cara jualan itu beda-beda ya. Itu nggak sama.
Jadi Anda harus ngerti industrinya masing-masing. Nah sekarang gini, kalau misalnya Anda pengen terjun ke industri skincare, Anda nggak ngerti ibaratnya cara jualannya, Anda jangan buru-buru bikin produk sendiri dulu ya. Sekarang gini, kalau Anda bikin produk gitu ya, Anda bikin produk tapi Anda nggak ngerti cara jualnya, nanti itu stok bakal numpuk ya. Anda udah ngurusin BPOM, Anda udah ibaratnya nyetok banyak ribuan gitu ya, udah habis modal puluhan juta, ratusan juta, tapi Anda nggak bisa jualnya, ya sulit ya. Makanya saran saya pribadi, kalau misalnya Anda baru memulai, cobalah Anda mulai dari reseller dulu. Ya, reseller atau dropship ya. Nah, Anda mulai dari reseller atau dropship. Kenapa saya bilang Anda mulai dulu dari reseller atau dropship? Karena gini teman-teman, kalau misalnya Anda ibaratnya menjadi reseller atau dropship, itu Anda resikonya minim ya. Anda mungkin bisa berjualan tanpa harus stok barang. Ya, ini akan meminimalisir resiko Anda ya. Ini akan meminimalisir resiko Anda. Lalu Anda bisa ibaratnya kalaupun harus stok barang, itu modalnya kecil ya. Modalnya minim kalaupun Anda harus stok. Anda nggak harus keluar puluhan juta, Anda nggak perlu harus keluar ratusan juta ya. Anda ibaratnya modal ratusan ribu atau ibaratnya sejuta 2 juta juga udah bisa ibaratnya mulai jualan. Nah makanya Anda harus belajar dulu gimana caranya jualan. Nah cara yang paling tepat supaya Anda bisa belajar jualan lah, coba Anda join reseller dulu di industri yang ingin Anda gelutin gitu ya. Di industri yang Anda tekunin. Nah misalnya Anda udah punya skillnya, nanti ke depannya Anda mau bikin brand sendiri, itu nggak masalah ya. Yang penting Anda punya apa? Punya skillnya dulu ya. Nah, Anda punya skillnya dulu. Nih, kalau Anda udah punya skill jualan ya, Anda udah punya namanya skill jualan, ya Anda nanti kalau ibaratnya Anda produksi sendiri pun, ngebangun brand sendiri pun, Anda udah nggak bingung lagi cara jualannya gimana ya. Stok nggak akan numpuk. Tapi kalau sekarang Anda nggak bisa jualan ya Anda belajarlah dulu jadi reseller ya. Karena setahu saya gitu ya, reseller yang join ke supplier yang ngajarin jualannya gitu ya, itu banyak juga kok yang berhasil ya. Nah, dan memilih supplier pun ibaratnya jangan yang hanya menyediakan barang aja. Kalau emang sekarang Anda nggak punya skill jualan, Anda join ke supplier dia hanya sediain barang aja gitu ya, ya Anda juga udah nyetok, Anda nggak bisa jualan gitu. Jadi coba deh cari supplier yang emang ngajarin cara jualan produknya. Kenapa? Karena saya bilang tiap industri cara jualannya beda-beda. Nah misalnya Anda join ke supplier cemilan, ya Anda carilah supplier cemilan yang ngajarin cara jualannya ya. Dan kalau misalnya Anda join misalnya produk custom, ya Anda cari ibaratnya supplier yang ngajarin cara jualannya juga. Mau skincare, kosmetik, pokoknya saya saranin Anda cari supplier yang ngajarin cara jualannya ya. Oke, jangan sampai Anda ibaratnya nggak punya skill jualan, join ke supplier yang nggak ngajarin cara jualannya. Ya, jadi Anda pun tetap nggak akan laku-laku gitu kalau Anda join ke supplier yang seperti itu ya. Oke, nah jadi di sini kalau misalnya Anda punya pertanyaan seperti tadi, jualan online bisa nggak sih laku? Yes, bisa ya. Dan kalau sekarang misalnya Anda pengen join reseller, Anda bisa ibaratnya join ke salah satu platform yang saya bikin ya. Sekarang itu saya punya 2 platform teman-teman yang open reseller ya. Di video ini saya buat, mungkin kedepannya akan nambah lagi, tapi sekarang saya baru 2 ya. Nah yang pertama ada digitalprintingid.com ya. digitalprintingid.com ya. Kalau misalnya tulisan saya kurang jelas, nanti bisa lihat di deskripsi video ini ya. Dan juga ada pdsnacksid.com. Oke. Nah, kalau misalnya Anda pengen punya supplier yang ibaratnya memiliki program gitu ya untuk mengajarkan reseller cara jualan, dan udah memang sudah terbukti gitu ya produknya laris manis, dan emang teknik yang dilakukan pun adalah teknik yang memang sudah dipraktekkan dulu dan udah ada testimoninya juga gitu ya bahwa reseller jualannya laku, ya Anda bisa cek sendiri deh ya. Bukan karena ini bisnis saya omongin begitu, karena gini, saya nggak tahu bisnis orang lain seperti apa, tapi yang saya tahu adalah bisnis saya ya. Nah karena saya pun memulai jadi dropshipper dulunya teman-teman, sehingga akhirnya saya bisa berjualan banyak, dan lalu saya membuka platform sendiri ya. Ketika saya ibaratnya dulu berbisnis snack, saya pun sama, saya berjualan dulu ke konsumen ya, baru saya rekrut reseller. Jadi kalau teman-teman ibaratnya join di 2 platform ini ya, 2 platform ini, saya sudah bisa jamin
bahwa di sini ilmunya aplikatif ya, karena saya sendiri yang mempraktekannya ya, saya sendiri yang buat modulnya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya pengen jago jualan online, pengen bisa jualan online, ya teman-teman carilah supplier yang memang mengajarkan cara jualannya. Dan salah satunya adalah platform yang saya miliki. Kalau teman-teman mau join di orang lain boleh nggak? Boleh aja, yang penting ngajarin cara jualannya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, nggak mau bingung, dan taunya cuma info ini aja dari saya, ya teman-teman boleh join di platform ini ya. Saya tunggu nanti di grup, dan nanti teman-teman bisa lihat kurikulumnya ya. Saya udah punya kurikulum, saya dan tim udah membuat kurikulum buat teman-teman. Bagaimana teman-teman ibaratnya belum bisa jualan, baru memulai, sampai nanti akhirnya bisa jualan dan laris manis ya. Kita udah punya frameworknya, kurikulumnya. Teman-teman tinggal ikutin, praktekin aja ya. Karena ilmu dan income ibaratnya harus dijalani berbarengan ya. Karena income datangnya dari praktek ya, bukan cuma dari ilmu doang ya. Ilmu ibaratnya sebagai pematangnya aja. Oke, jadi yang terpenting Anda adalah harus praktek ya. Anda harus praktek. Oke, jadi jualan online laku atau enggak? Yes, jualan online laku ya. Jadi tergantung bagaimana Anda menguasai skillnya atau tidak. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau bermanfaat, teman-teman boleh bantu share video ini ya, supaya makin banyak yang terbantu, supaya makin banyak yang merasakan manfaatnya, dan supaya saya pun semakin semangat untuk bikin kontennya. Oke, segitu aja video kali ini. Kita ketemu di next video.